Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya ucapkan selamat datang untuk Bu Nia selamat bergabung di SD Pelajaran. Nah, hari ini saya ingin melakukan diseminasi budaya positif modul 4 dari Sukas Berpenggerak. Yang pertama yaitu paradigma belajar. Paradigma belajar zaman kolonial yaitu pada paradigma belajar kolonial pembelajaran lebih berpusat pada guru. Jadi pada zaman itu guru menjadi sumber belajar, di mana siswa hanya sebagai objek belajar. Jadi waktu itu guru ceramah di depan, kayak sekarang ini ceramah di depan, siswa yang mendengarkan, sehingga siswa lebih pasif. Kadang-kadang kalau siswa pasif, mereka itu tidak bisa menerima pelajaran dengan maksimal karena mereka akan lupa dengan apa yang dipelajari. Kalau kita pelajaran baru sesuai dengan filosofi Diajar Dewantoro dan menyatakan pendidikan itu hanya sebagai penuntun untuk anak mencapai kodratnya. Untuk itu kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang memberikan rasa nyaman, aman, dan kemerdekaan dalam belajar. Seperti yang diterapkan di kurikulum merdeka, di mana siswa bisa belajar dengan lebih luasa. Mereka menjadi pusat belajarnya, bukan guru lagi. Jadi guru hanya menyediakan materi yang bisa membuat siswa lebih aktif, tidak menjadi pendengar pasif. Itu seperti kegiatan proyek yang dilakukan di hari-hari tertentu. Yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin merupakan kemampuan individu dalam mengontrol dirinya untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai atau kebaikan universal dan tanggung jawab penuh dalam pilihannya. Disiplin sendiri merupakan kata terapan yang diambil dari kata belajar atau murid. Jadi seorang murid kita tentunya harus belajar bagaimana mengontrol diri kita supaya bisa mengikuti norma-norma yang ada. Nilai-nilai kebajikan ini yang saya ambil di sini nilai profil pelajaran Pancasila. Sebenarnya ada banyak, cuma yang saya ambil yang paling mudah saja yang sering kita pelajari di sekolah. Yang pertama beriman. Sebagai seorang individu kita harus beriman kepada Tuhan. Kita nggak boleh jadi ateis, nggak boleh kayak gitu. Karena di Indonesia sendiri KTP ada agamanya. Mungkin kalau di luar negeri itu nggak begitu berpengaruh karena emang nggak ada pendidikan agama di luar negeri. Kemudian dalam beriman juga di sana diajarkan untuk toleransi sehingga murid-murid bisa saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya mandiri. Mandiri di sini selain murid yang dituntut untuk mengembangkan dirinya melalui diskusi atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dimana mereka merangkai proyek sendiri, guru juga harus mandiri, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk belajar mengembangkan dirinya. Hal ini bertujuan supaya guru bisa memberikan pengetahuan yang faktual dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian bernalar kritis. Di sini artinya sebagai seorang guru dan murid kita harus kritis dengan tindakan-tindakan yang ada atau dengan informasi-informasi yang kita terima sehingga kita bisa memilah informasi yang baik dan yang hoax. Kemudian berkomunikasi global artinya kita bisa memiliki pengetahuan wawasan yang luas sesuai dengan konsep global yaitu mendunia, tidak hanya sekedar tentang pengetahuan lokal saja. Gotong royong di mana artinya kita saling tolong-menolong dalam bekerjasama di sekolah, melakukan program sekolah dan sebagainya. Bisa juga dalam gotong royong tolong-menolong membantu mengerjakan tugas PPP. Nah, selanjutnya kreatif. Kreatif ini artinya sebagai seorang guru kita tidak boleh
berhenti untuk menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga kita bisa berjalan yang menyenangkan dan mengesankan murid begitu. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar. Di antaranya ada bertahan hidup. Sebagai manusia kita ingin sekali untuk bisa hidup dengan makmur, dengan aman dan nyaman. Untuk itu, pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Yaitu dengan memiliki pengetahuan. Atau juga bisa kalau di dunia luar kita bisa bela diri. Seperti itu. Kalau enggak, kita nggak bisa bertahan hidup. Yang selanjutnya rasa kasih sayang dan diterima. Yang selanjutnya rasa kasih sayang dan diterima. Murid sangat ingin sekali diterima oleh lingkungannya dan kadang-kadang mereka ingin diperhatikan. Ada beberapa kasus di mana seorang murid itu kurang perhatian di rumahnya sehingga dia bertindak melanggar aturan di sekolah hanya untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Untuk itu, jika ada murid yang mungkin nakal atau suka mengganggu temannya, sebagai seorang guru kita tidak boleh langsung mereka, tapi kita tanya dulu kenapa, dan kita harus tahu background di lingkungan keluarganya, sehingga kita bisa memberikan tindakan yang tepat. Yang selanjutnya, penguasaan. Penguasaan ini artinya diakui. Ada beberapa murid yang biasanya menunjukkan potensinya dengan program. Biasanya itu karena ini diakui oleh teman-temannya dan oleh gurunya. Yang selanjutnya kebebasan. Murid itu tujuannya masih bermain, sehingga mereka sangat menyanyi hal-hal yang dinamis, tidak statis. Di mana orang ini berubah. Seperti pelajaran yang dilakukan dengan metode belajar bermain, murid akan lebih merasa bebas karena mereka memiliki banyak pilihan di sana. Kemudian kesenangan. Masa-masa anak-anak itu dunia bermain, sehingga mereka menyukai hal-hal yang menyenangkan. Jika kita lakukan belajar bersama menuntut, murid akan merasa bosan, sehingga jika mereka tidak merasa senang, mereka akan mencari hal-hal lain. Nah, kita dapati kalau di pelajaran mereka akan terdistraksi dengan hal yang menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Sebagai seorang manusia hal yang wajar untuk kita menghindari hal yang tidak nyaman. Contohnya hukuman. Pastikan kita tidak ingin dihukum. Seperti seolah absen. Kalau kita absen telat lebih ketentuan, maka kita akan dipanggil oleh dinas. Nah, supaya tidak dihukum, supaya kita rasa nyaman, maka kita akan berangkat lebih pagi dan absen lebih awal supaya tidak dapat panggilan dari dinas. Seperti itu memang motivasi para manusia, di mana mereka menghindari rasa tidak nyaman. Sama dengan murid. Kadang murid menaati aturan hanya karena mereka tak dihukum. Namun ada juga yang melakukannya berulang karena mereka ingin diperhatikan. Nah, selanjutnya mendapatkan imbalan. Manusia akan memiliki motivasi jangka pendek ketika mereka diiringi imbalan. Ayo kamu maju ke depan kalau bisa, guru kasih permen. Mereka akan semangat, tapi itu hanya ketika ada imbalan. Bagi manusia hal yang wajar jika kita mengharapkan imbalan, karena itu memang kodrat manusia. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Manusia memang terkadang memiliki ego di mana menjadi seperti yang mereka inginkan. Contohnya saya ingin menjadi presiden, maka saya akan berusaha sebaik mungkin supaya bisa menjadi presiden dengan cara promosikan diri atau mungkin bantu orang lain dengan pamrih yang itu saya ya supaya jadi presiden seperti itu. Itu memang orang manusia seperti itu.
Nih, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan juga motivasi eksternal. Hal ini hanya bersifat jangka pendek. Karena jangka pendek, maka jika kita ingin mereka untuk aktif, harus diulangi lagi imbalan seperti itu. Karena itu, imbalan itu bukan metode yang tepat ketika kita melakukan pembelajaran. Yang internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk internal. Kalau internal itu bisa bertahan lebih lama daripada motivasi eksternal. Restitusi dan posisi kontrol. Nah, di sini sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum ini memiliki dampak yang negatif, negatifnya. Cuma sebelum kita melihat dampak negatifnya, mari kita lihat dampak positifnya dulu. Penghukum itu bisa berdampak positif jika kita berikan hukuman dengan tepat, di mana hukuman tersebut adalah kesepakatan antara guru dengan muridnya. Hukuman akan bersifat negatif jika guru tidak mau mengerti kondisi murid. Nah itu, hukuman akan bersifat negatif jika guru dan murid tidak mau mengerti kondisi murid. Contohnya, murid terlambat karena dia baru kesiangan, akhirnya dia lupa pakai sepatu warna hitam. Jika kita tidak mau mendengar alasan muridnya, itu hanya akan menyebabkan rasa sakit hati di murid. Tapi kalau kita mau mendengar alasan muridnya dan kita mau sepakat hukuman apa yang tepat, maka hukuman tersebut bisa bersifat positif. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini cenderung negatif. Saya nggak bisa lihat dampak positifnya. Dari sisi positifnya nggak bisa lihat. Cuma kalau membuat rasa bersalah ini memang cenderung negatif karena kita akan membuat murid itu merasa terbebani. Contohnya, ada seorang murid kita diajak keju biasanya positif bermasalah. Nah, kita buat dia seperti ini. Jadi kamu gak kasihan sama kamu ini. Kamu baca nomor kamu, tapi kamu kayak gini dalam kita. Itu hal yang buruk. Kenapa? Karena murid banyak akan terbebani dengan tanggung jawab yang kita miliki. Itu. Teman, sebagai teman ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya kita bisa lebih dekat dengan murid. Dampak negatifnya terkadang murid lupa hubungan antara guru dan murid, sehingga terkadang ada sifat yang lebih batas. Seperti itu. Posisi pemantau ini kita hanya cenderung memperhatikan murid. Jika ada yang melanggar peraturan, kita coba bertanya apa peraturannya. Seperti itu. Kalau pemantau ini posisinya lebih netral daripada ketiga yang di atas. Kalau sebagai manajer ini yang lebih disarankan dalam pembelajaran saat ini, di mana manajer itu lebih mengutamakan ide dari murid dalam menangani pelanggarannya. Nah, seperti ini posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu lebih menghadap, ini kita dilihat dari dampak negatif, dari sisi negatif. Jadi kalau penghukum itu menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu menghukum. Dan di sini nggak semua penghukum kayak gitu. Contohnya buaya nggak kayak gitu loh kadang-kadang. Jadi kalau ada murid yang menyampaikan ke buaya nggak berani dulu. Gimana dia dengan kelasnya? Seperti itu. Apa alasan perkara ini? Jadi penghukumnya masih bersifat lebih positif. Terus untuk yang membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu nggak seperti itu. Ibu kecewa. Atau kamu udah sampai ngajar kamu, tapi kamu nggak mau juga. Gitu. Lalu teman. Nah, kalau teman ini memang lebih dekat dengan murid, cuma seperti yang saya bilang, yaitu batasan-batasannya hilang. Jika murid kadang menjadi batas. Nah, kalau pemantau itu hanya menjadi terukur. Lalu kalau manajer mengajukan pertanyaan sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas
itu bukanlah peraturan kelas yang ditetapkan oleh guru, berbeda dengan peraturan kelas selama ini, di mana kita sebagai guru selalu melakukan peraturan dilarang buang sampah sembarangan, dilarang berantem, tidak boleh berhubungan seperti itu. Kalau kegiatan kelas itu dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi guru itu mengajak murid untuk berpendapat atau berdiskusi kesepakatan seperti apa yang ini dibuat untuk menjaga kelas tetap tertib. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas yaitu kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih positif, tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi lebih mengarahkan siswa dengan kalimat-kalimat positif. Kalau ada yang berantem, jangan berantem, itu nggak boleh seperti itu. Bilangnya, ayo kita cari rukun. Atau kalau memang gurunya jengkel, mungkin bilang, kita berantem aja saja. Dia kan siapa? Itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus, ayo saling memaafkan, saling menghormati. Caranya apa? Seperti itu. Nah, ini hubungan antara komponen yang pertama peraturan kelas. Peraturan kelas itu ada di lingkaran dalam. Jadi dari kesepakatan yang dibuat bersama murid itu akan disebut peraturan kelas yang positif. Dari peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Kalimat-kalimat positif itu menjadi keyakinan kelas yang akan dijalankan bersama dengan murid. Setelah keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, akan timbul lingkungan positif. Nah, ketika yang positif terbentuk, maka secara langsung perlahan budaya positif di kelas dan di sekolah akan terbentuk dengan baik seperti itu. Nah, ini ciri tiga institusi, di mana di pembelajaran sekarang seorang guru ketika menghadapi murid yang melanggar lebih menggunakan ciri tiga institusi. Nah, di mana ini dipegang oleh manajer polisi kontrol manajer. Jadi ketika ada murid yang melanggar, maka yang akan dilakukan pertama seorang guru yaitu melakukan menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya dulu, apa alasan murid itu melakukan hal tersebut? Contohnya ada murid yang terkenal di sini yaitu Oki. Nah, ketika Oki ini melakukan kesalahan, kita nggak boleh memang anak ini selalu melakukan kesalahan, anak ini selalu membuat masalah gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bertanya, Oki, kenapa kamu seperti itu? Alasannya apa? Nah, setelah dari itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tahu nggak kalau perbuatanmu ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Lalu kira-kira gagasan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Setelah murid memberikan gagasan, kita akan melakukan menanyakan keyakinan. Setelah dia kasih gagasan, kita akan tanya, kamu yakin bisa melakukan gagasanmu? Setelah dia tidak bisa, maka sebagai seorang guru kita hanya akan menawarkan jika kamu ada kendala dalam melakukan gagasanmu, kamu bisa hubungi guru atau guru untuk meminta bantuan. Ini di paradigma sekarang seperti ini, berbeda dengan paradigma yang dulu, di mana kita kalau ada murid yang salah langsung dihukum seperti itu. Nah, sekarang jadi tanya jawab siapa tahu. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan dari yang saya presentasikan. Ya, silakan jawab. Jadi ini biar bilang. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang restitusi dan posisi kontrol. Di mana restitusi dan posisi kontrol itu kan ada 5, Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, menurut Bapak sendiri, yang sudah pernah Bapak lakukan di kelas, posisi yang mana saja? Dan juga, dari kelima posisi itu, mana yang paling bagus diterapkan kepada siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari buaya super sekali. Seperti kata Pak itu 20 guys. Oke, dari posisi kontrol ya. Dari posisi kontrol ini yang saya terapkan itu ada pengukur, teman dan pemantau.
posisi kontrol pengukur ini kadang saya terapkan kan ketika saya udah mencapai posisi puncak, udah nggak lagi bisa menahan kesabaran, akhirnya bilang untuk mengukur anak ini seperti mereka nggak kerjakan tugas atau berbicara dan lupa dalam tugasnya, saya menuntut mereka untuk seperti di kelas atau mungkin membersihkan kapan seperti itu. Untuk posisi teman ini saya lebih sering terapkan di kelas dengan murid-murid sehingga saya bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di kelas. Posisi ini cukup bagus diterapkan, tapi dalam menerapkannya kita harus bisa memberikan batasan sehingga kita harus tahu kapan kita menggunakan posisi teman dan kapan kita menggunakan posisi sebagai manajer atau pemantau. Karena jika tidak, nanti kita akan berbahasa dengan murid sehingga tidak ada lagi hubungan guru yang dihormati oleh murid seperti itu. Nah, yang paling menyenangkan bagi saya itu posisi pemantau. Seperti yang saya terapkan sampai sekarang, yaitu di mana ketika saya sudah membuat jaringan kelas murid, saya menyelesaikan murid jaringan kelas seperti apa, kira-kira seperti apa. Mau kalian yang menyelesaikan atau Pak Guru yang menyelesaikan seperti itu. Nah, kalau posisi pemantau ini, saya bisa tahu bagaimana potensi murid atau kemampuan murid dalam menyelesaikan masalah di kelasnya. Pada jauh ini, ketika kita memberikan kepercayaan pada murid untuk menyelesaikan masalah di kelas, mereka jauh lebih bisa, lebih berkembang dan tahu bagaimana harus menyelesaikan konflik itu tanpa bergantung pada gurunya. Kecuali jika masalahnya memang sudah lebih kapasitas mereka, baru kita sebagai seorang guru memberikan bantuan sebagai posisi manajer. Seperti itu doanya. Oke? Apa ada lagi? Apa ada cukup? Oke. Mungkin hanya ini yang bisa. Oke, gimana kabar kalian? Baik ya. Judulnya udah kenapa katanya? Karena kepikiran sesuatu kan? Kalau lagi putus cinta? Oke, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, pembentukan dan menyepakati keyakinan kelas bersama. Ya, mesti kita sepakat ya, apa salah. Ini beneran yakinnya ini. Oke. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Benar kan? Supaya lebih aku yakin lebih baik lebih aku lebih supaya lebih punya sesuatu tapi ada yang tidak itu yakin semuanya bisa Ya, bisa. Jadi, kenapa kok harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu sikapnya tidak beri hukuman. Kemana? Contohnya, ya, tidak pakai kelas dihukum harus membayar denda. Itu namanya peraturan kelas. Nah, itu kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan patokan kalimatnya yang negatif diubah ke kalimat positif. Kemudian konsekuensinya itu hasil musyawarah kalian dengan Pak Guru. Nah, begitu ya? Ya, Pak bacakan aja juga. Oke. Tahap menciptakan nilai kebajikan atau nilai-nilai yang bersifat baik. Contohnya yang pertama, tentukan nilai-nilai kebaikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Ini adalah pendapat antar kelompok. Ini akan bagi kalian berkelompok. Satu kelompok isinya 3 orang. 3 orang. Maksudnya terdiri dari 3 kelompok. Berarti ada yang 4 dan 3. Oke.
Ya, itu caranya. Kalau udah kayak musuh, itu kayak musuh. Pak Guru akan membaginya dengan cara bermain game seperti biasa kayak musuh. Perbaiki. Kan ada tempat guru lain. Balikan dulu cuma satu. Pak Guru lagi syuting. Oke. Nanti akan Pak Guru bagi kelompoknya dengan cara game seperti biasanya. Jadi tidak semudah kalian berpegangan tangan dengan kelompok. Tangan kita dilem. Tenang saja ada kunci ini. Jangan pun Bisa. bisa. Tenang saja kita nggak perlu gerak lama-lama. Oke, kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai dibagikan yang utama. Setelah bahas di masing-masing kelompok akan kita bahas kembali secara bersama-sama. Yang ketiga, kita akan buat poster lagi. Jadi buat poster yang akan dipajang di kelas dan di media sosial sekolah. Mereka sekarang memes juga. Agar semua tahu kalau dari masing-masing seperti ini, gitu. Enggak ada yang juga menurut. Dan ya, nanti yang kelas 4 yang baru akan membuat kelas yang baru. Ya, silakan. Oke, beberapa nilai dibagikan yang sering kalian ucapkan. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berharap mulia. Ya, jadi salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan sembahyang. Itu salah satunya caranya. Berdoa sebelum pelajaran. Ya, berdoa sebelum pelajaran. Berdoa sebelum makan. Berdoa selesai makan. Ya. Berdoa saat ada. Jadi berdoa sewaktu dengan Tuhan. Nah, itu. Jangan kalian ingat Tuhan tapi akan dosa. Contohnya, dia mau bohongin kemetnya, tapi dia ingat Tuhan. Ya, yang penting Pak Nabi, aku mau berdosa sebentar, boleh. Boleh nggak? Ya. Boleh kalau dia mencuri. Masa yang kecil juga Mbak ini karena ini mau mencuri kan nggak mungkin ya gitu. Jadi berdoa yang baik-baik, ya. Kemudian selain itu berdoa mulia, contoh berdoa mulia itu menjaga kerukunan. Jadi tidak berantem sama teman. Gimana? Ya, mengelola usaha, sopan terhadap orang yang tua. Saya pas ada apa tuh Bu? Pas Tenangkan. Apa? Tenangkan saja. Nah, itu bagus namanya mulia. Jadi ya, kalau kita berdosa lah, kita harus meminta maaf, menghormati orang lain, artinya tidak mengganggu orang tersebut. Contohnya, Jessica lagi baca buku atau lagi pusreng. Nah, Jessica lagi pusreng, ada yang datang, nggak ada yang ingin mengganggu Jessica yang pusreng biar kalah. Itu nggak boleh, namanya nggak menghormati orang lain. Itu. Kemudian mandiri. Ya, mandi sendiri bisa. Mandi sendiri bisa. Mandiri. Ya. Ya, jadi mandiri itu contohnya kalian bisa masak sendiri. Air. Ya, jadi mandiri itu artinya kalian bisa tugas sendiri tanpa disuruh. Jadi bisa sendiri tanpa menekan dan pada hukuman. Itu namanya mandiri. Nah, jadi itu mandiri itu artinya kalian mengerjakan tugas sendiri atau cuci baju sendiri. Memiliki inisiatif apa? Inisiatif itu keinginan. Jadi keinginan yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Ya, contohnya
Aku ingin jadi YouTuber. Bisa siapa? Buat konten sendiri. Tuh. Pak, kontennya tentang apa misalnya? Kalau YouTuber konten yang bagus itu ya mungkin akan merakit handphone, merakit apa pesiar bisa. Oh, Main mainan. Oke, bernalar kritis artinya dia tidak hanya menerima saja. Contohnya, Gifta dikasih tahu sama Raka, Gifta, aku melihat ini temanmu selingkuh di sana. Nah, kalau sumpah, jadi karena Gifta itu berpikir kritis, dia bertanya masa, gimana kerja berapa, kapan, dengan siapa, kayak gitu. Nah, atau Jawama, Pak Guru kasih tahu. Jadi Australia itu dekat dengan Papua Nugini. Nah kayak gini contohnya. Jadi kalau Pak Guru gitu, pasti nanya kan masa Pak? Beneran ya? Ya, ini Pak Guru kan bertanya. Nah itu baru. Nggak bisa karena masih agak jauh, cuma nggak harus berhari-hari kesananya. Oke, 6 jam. Naik kapal laut. Gabung. Oke. Nah ini yang kita berbahas. Oke. Selanjutnya berkepentingan global. Apa itu berkepentingan global? Berkepentingan global artinya kalian memiliki wawasan yang global yang mendunia yang luas. Contohnya aja, kakak mama dari suku Dayak Kalimantan. Nah, karena kalian berkepentingan global, kalian memiliki rasa toleransi dan menerima perbedaan budaya yang ada. Itu namanya berkepentingan global. Jadi nggak serta-merta kalian langsung menolak, oh kamu orang mana, bukan orang Bali, kamu nggak boleh. Berarti sama kayak Ya, mereka juga Eka, bukan Eka. Enggak mereka bilangnya. Eka ya. Oke, jadi yang selanjutnya gotong royong. Ya. Ya jadi bergotong royong seperti aku menghias kelas bersama-sama untuk kegiatan seni itu. Kerja kelompok bisa. Dengan lingkungan jadi kalau ada teman yang kerja selama menghias kelas maka semuanya membantu menghias kelas. Ya karena itu kita akan berjalan kelas sekarang supaya tidak terjadi seperti itu. Yang selanjutnya kreatif. Ya, jadi kreatif itu artinya kalian mampu menginovasi atau menciptakan sesuatu hal dari diri kalian. Ya, bisa saja dari kertas seperti ini. Ini bisa jadi dijadikan bakal dari kertas. Misalkan. Gitu. Oke. Belum tak lagi. Oke. Pembentukan diagram kelas. Ya, perkenalkan misalkan. Oke. Karena kalian dapat dibacakan. Jadi pembentukan diagram kelas yang pertama. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diagram kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya, diagram kelas itu bahasanya lebih luas, memiliki banyak makna, tidak seperti peraturan kelas.
Kelas sebenarnya Kalau semangat. kalau nggak bisa bayar denda. Ya, peraturan kelas misalkan nggak ngerjakan PR denda 1.000. Daripada Itu peraturan kelas. Kalau kayak kelas, biasanya kalimatnya bertanggung jawab dengan tugas yang dimiliki. kata-katanya banyak-banyak. Bagaimana pulau? Arti kan lebih luas maknanya. Seperti itu. Yeay. Selanjutnya, catatan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu artinya umum. Jadi tidak berpusat pada satu hal. Seperti tidak boleh mengejek nama orang tua. Itu kan berpusat. Kalau universal, saling menghormati satu sama lain. Assalamualaikum. Bapak. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak menghormati satu sama lain. Meja kan kita sampai cari Pak. Meja kan. Tidak boleh. Ya, ternyata juga boleh. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan keras senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat yang negatifnya. Contohnya kan tadi berbilang tidak boleh mengejek orang tua. Itu kan kalimatnya negatif. Itu diubah menjadi saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang keempat, keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sehingga keyakinan keras itu minim maksimal ya sampai 4 aja, boleh sampai 10 atau 15. Ya, keyakinan keras itu sangat banyak sekali. Karena itu kita lebih tingkat saja. Dan selanjutnya keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan keras yang dibuat itu bukan suatu hal yang mustahil diterapkan. Contohnya kalau hal yang mustahil itu harus datang jam 5 pagi, itu mustahil. Itu. Nomor 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti semuanya, kalian semua memiliki hak untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita diskusikan bersama nanti di depan sini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas tersebut tidak diterapkan selamanya, melainkan dinilai atau dievaluasi, dikoreksi lagi setiap harinya. Ya, nanti kalau selama keyakinan kelasnya nggak efektif atau kurang tepat, nanti bisa diubah lagi. Itu. Oke, kecil ya, aku akan bacakan lagi. Jadi prosedur atau cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah, kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu ditetapkan di kelas. Jadi nanti guru akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi sama lain untuk membuat keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian mencatat semua masukan yang diberikan oleh siswa kepada kalian. Ya, bisa bagus. Ada yang tidur. Jadi bisa. Atau kita langsung diskusi di sini, tinggal prosesnya duduk belakangan. Begitu. Ya, bisa. Oke. Selanjutnya, susun keyakinan kelas sesuai pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti disusun sesuai dengan peraturan sebelumnya yang kita bacakan. Di mana kalimat-kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor.
Seperti itu. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan kelas. Jadi nanti pernyataan peraturan itu akan kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Yang kelima, kita akan tinjau kembali secara bersama-sama maka peraturan kelas itu bisa keyakinan kelas itu bisa diterapkan atau tidak. Yang keenam, kelas sudah dibuat maka semuanya menyepakati hal itu. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas dan disebarkan di media sosial. Oke, sekarang kita akan ya. Jadi kalimatnya dirubah. Yang pertama, sering hadir terlambat diganti dengan peraturannya datang tepat waktu. Taatu kepada teman dan guru itu dirubah menjadi menyapa teman dan guru setiap hari. Nah gitu ya. Jadi yang kelasnya akan dirubah seperti itu. Terus sekarang kita akan game untuk menentukan kelompoknya dulu. Ya. Oke, kita akan game yang kita perlu berdiri, nggak perlu bergerak. Jadi kita gamenya game konsentrasi saja. Game konsentrasi. Masih ingat kan? Ikuti kata Pak Toto. Masih ingat? Oke, gamenya sangat mudah. Ikutin kata Pak Toto. Jadi waktu aku bilang kata Pak Toto pegang kepala. Nah, oke, kita ada percobaan. Tidak ada percobaan, jadi yang salah langsung gugur. Ikutin kata Pak Toto. Oke, kita mulai. Gerakannya. Ikutin gerakannya. Mana kata Pak Toto pegang kepala. Kata Pak Toto pegang hidung. Ya itu kata Pak Toto. Oke. Oke, kita mulai. Yang menang ini bisa tentukan dua orang kelompoknya. Hah? Oke, kita mulai. Kata Pak Toto pegang telinga. Kata Pak Toto pegang mata. Kata Pak Toto pegang kepala. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang mulut. Kata Pak Toto pegang hidung. Pegang mata. Ya. Bella, Tia, hati-hati, Rehan. Enggak. Enggak. Benar. Oke. Kata Pak Toto pegang alis. Kata Pak Toto pegang gigi. Kata Pak Toto pegang rambut. Pegang hidung. Oke. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang alis. Pegang bibir. Kata Pak Toto pegang mata. Kata Pak Toto pegang rambut. Kata Pak Toto pegang mulut. Kata Pak Toto pegang telinga. Kata Pak Toto pegang hidung. Kata Pak Toto pegang pipi. Pegang hidung. Pegang orang ya. Nah,
alis. Kata Pak Toto pegang mata. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang telinga. Kata Pak Toto pegang mata. Kata Pak Adi pegang hidung. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang mulut. Kata Pak Toto pegang gigi. Kata Pak Toto pegang telinga. Kata Pak Toti pegang mata. Pegang hidung. Pegang mata. Kata Pak Toto pegang telinga. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang siku. Kata Pak Toto pegang ibu jari. Kata Pak Toto pegang telinga. Pegang hidung. Kata Pak Toto pegang bibir. Kata Pak Toto pegang jari. Kata Pak Toto pegang gigi. Kata Pak Toto pegang siku. Kata Pak Toto pegang rambut temanmu. Oke, karena masih ada tiga dan mereka sama-sama kuatnya, silakan memimpa. Kamu sendiri ya, Mas. Oke, silakan bergerak, pilih dua orang. Dua orang. Satu cewek cowok. Kamu itu sampai 10. 1, 2, 3, 4. Cowok, nggak boleh. 5, 6, 8, 9, 10. Oke, baru. Saja, oke saja. Sekarang Pak Guru yang milih ditanya. Oke, Nia, Apriyadi, Jessica, Apriyadi, Nia, Jessica. Sekarang Rizka, Bella, Raka, Rehan. Sekarang silakan kumpul berkelompok. Silakan kumpul berkelompok sekarang. Jaga. Kumpul berkelompok sekarang. Makan di sini. Nah, sekarang silakan keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Kalian silakan buat satu orang aja nggak apa. Kalian buat pertama kelas kimia kalian dan kelas yang kalian membuat 5 aja, masih kelompok 5. Oh enggak, bisa 4 aja. Silakan kalian buat kelas kimia kalian. Jadi kalian buat kimia kelas kalian dan keyakinan peraturan yang kalian inginkan. Ya, kasihan.
Pinjam dulu bentar, ada aku aja. Utang aja sekolah. Dia. Silakan jalan di sini. Nah, silakan jalan di sini masih berapa? Ada permainan lainnya kan? Boleh, tapi kan saya Dari kemarin kita udah jadi keluar. Ya, bisa. tapi kata-katanya sistemnya negatif. Itu dia Gak apa-apa, buat peraturan kelas dulu, nanti kita ubah bersama-sama, kalimatnya jadi positif. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas denda. Peraturan dulu boleh, nanti kita ubah bersama-sama bisa.
Kalau musikan dulu. Kelas impian, mana tidak ada cowoknya, tidak ada bangsa utara, tidak ada perempuan juga, tidak berisik. Peraturan, tidak boleh membuat PR kalau lupa bayar. Tidak boleh membuang sampah di kolom meja. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencintai. Tidak boleh membuang sampah. Jangan untuk Rizka. Pagi Rizka. Jangan lupa membuat PR pagi. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Di sini tuh macet ya, Mak? Ini isinya foto-fotonya enggak? Boleh di sini. Kita tidak boleh berani. Lagi. Oke. Ya. Oke. Tangan kita. Oke. Yang tadi kelompoknya makan, ada dengarkan. Ya, saya ingin kelas yang pertama, saya ingin kelas Basri dan Ruki, saya ingin kelas Aman dan Bapak, saya ingin kelas yang melakukan kemarahan dengan pribadi tidak menyelesaikan dengan 5 kali. Jangan menimang kali.
Lagi. Yang tidak pakai kantor, bikin di sini kan? Lagi. Apa lagi? Mana lagi? Ada deh. Ini saja. Oh, ya. Oke. Sekarang, nah, dari diskusi kelompok tadi kita sudah menemukan beberapa persoalan kelas. Yang BDE yang memegang ada yang sama dengan Romager, yaitu tadi tidak boleh lupa membuat PR. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau kalau Romager tidak boleh membuang sampah di bawah meja atau meja. Tidak boleh ribut di jam pelajaran, tidak boleh mencontek. Kalau kelompok pemegang tidak boleh berkata kasar dan jorok. Akan tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu. Ya ini. Apa? Oke. Kelompok galau yang buang sampah sembarangan denda 1.000. Yang tidak mengerjakan PR denda 1.000. Yang tidak piket telah dan kantor bukan WC. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan beberapa peraturan kelas yang kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih positif. Nah, kita pilih. Yang pertama dari kelompok galau yang buang sampah sembarangan, denda 1.000 itu sama dengan tidak boleh buang sampah sembarangan dari kelompok mager. Berarti dari sini, dari dokumen ini kita bisa ubah gimana kalau tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya bisa. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Itu sembarangan itu nanti bisa menyebabkan dan ganti. Oke, ada lagi untuk kata buang sampah? Buang sampah pada tempatnya. Tadi kan tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya itu negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Dari dia buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Buang sampah diserahkan. Ada lagi? Ada. Bagaimana kalau kita buat jadi jagalah kebersihan? Bagaimana? Oke, berarti keyakinan kelas yang pertama. Jagalah berarti kalau jaga kebersihan ini termasuk dengan tidak boleh buang sampah pada kolong meja, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan
Kalau ada sampah yang di dekatnya, dipungut. Diambil masukkan ke tempat sampah. Oke. Yang selanjutnya, tidak boleh lupa membuat PR. Ya, bisa. Kedua, disiplin. Kan disiplin. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu itu termasuk dengan tidak lupa membuat PR. Artinya kita disiplin dengan batas waktu yang diberikan. Kalau kalian tidak disiplin, nanti kan tidak bisa mengerjakan tugas, apalagi kalau kuisis. Kuisis kan ada waktunya itu. Nah, gitu. Kemudian yang tidak piket, termasuk tidak ada ya. Bagi kelompok kalau kan disiplin. Kan tidak piket atau piket BC, piket kelas, piket kantor dan piket kelas, piket BC. Itu gimana kalau kita ubah ke kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Mandiri? Kan ada piket? Lagi? Kalau bertanggung jawab dengan tugas yang dimiliki. Kenapa begitu? Karena kan tugas kita adalah tanggung jawab sama-sama kan. Jadi kalau ada tugas kita dari sini, maka dia bertanggung jawab membersihkan kelas di hari Senin. Sekarang tidak boleh mencontek sendiri. Disiplinnya tentang ini. Dia berarti juga terlambat misalkan tugasnya dalam waktu, saat ada tertibnya. Kalau tidak mencontek itu lebih ke mandiri. Kenapa? Karena dengan kalian percaya pada diri kalian sendiri, berarti kalian tidak akan mencontek. Kalau kalian tidak percaya pada diri kalian, maka dia akan mencontek. Jadi mandiri. Yang terakhir, tidak boleh berkata kasar dan jorok. Sopan. Atau apa? Saling menghormati. Ya, sopan dan saling menghormati. Oke. Jadi diagram kelas kita yang terbaru yaitu pertama menjaga kebersihan. Ya. Jadi kalau ada sampah silakan dibersihkan. Ya. Kemudian jaga disiplin. Ya. Itu masalah itu contoh. Jaga disiplin artinya kalian datang tepat waktu, sama-sama mengerjakan itu membuat tugasnya juga tepat waktu, nggak ada terlambat lagi. Jangan lupa masukkan ke link kalau ada tugasnya masukkan ke link. Ya, terus bertanggung jawab artinya kalian bertanggung jawab dengan tugas kalian. Soal piket ya udah kalian harus bertanggung jawab dengan tugas piketnya. Tapi kadang kita juga kan kalau piket kepel. Apalagi kan sudah pasti pada ngocok piket. Jadi disuruh pas kali apa? Ya. Berapa ya? Apa? Terus tidak Ya, itu apa dulu? Iya. Oke. Jadi kalau selama hujan ya udah boleh bisa dipel. Nanti kalau hujan itu reda dan kering baru kita dimarahin. bilang aja biar tidak kerja 2 kali. Kita
Ya. Nah gitu ya, jadi bertanggung jawab sama tugasnya masing-masing. Terus mandiri, artinya kalian percaya pada kemampuan diri kalian. Jadi tidak mencontek. Dan terakhir, sopan dan saling menghormati. Jadi, apa yang dilakukan? Yang terakhir, sopan dan saling menghormati. Jadi, sopan maksudnya itu kalian tidak berkata kasar. Ya, gitu. Jadi kalian kalau sopan itu artinya tidak mengejek, tidak menghormati, tidak mengejek, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Contohnya, lagi mau ngomong sama gurunya pakai bahasa yang sopan, itu harus sopan santun. Kemudian ada orang yang bisa di itu. Ya, dan tidak mencela pembicaraan orang lain. Jadi kalau orang itu selesai ngomong, silakan didengarkan dulu. Kalau sudah selesai baru dia mencelanya atau menjawabnya. Gitu. Oke. Jadi nanti tinggal buat posternya saja. Oke. Yang berarti silakan buat posternya. Pakai bawah. Pakai posternya di Canva. Sekarang nanti kirimkan ke nomor Pak Guru. Ya, yang bersuara. Ayo, nomor berapa sekarang? Banyak. Ya kalau di animenya nanti harus tadi itu bisa terus. Jadi dia nggak bisa ngapain segala gitu kan. Pak.
Apa tuh? Depan Ayo kita cari pemandangannya. Pemandangan kau cari. Itu Masih lemot. lemot. Hanya pemiliknya yang bisa. Bapak punya lagi kayaknya. Bukan kamu punya. Buat poster itu kasihan. Lalu gimana Pak? Kirim dah. Ya, ini ya. Nah, Lalu ntar masukkan nama Pak Guru situ. Oh, Eva. Balik tempat masing-masing. kembali ke Belum.
saya Tas duduk. gitu. Ya, Pak. Gitu, Pak. Karena kita istirahat, Pak. Pegang saja. Parakan. Saya Ini kirim ke WA dulu. Aku bisa udah di download nih. kita Pak Salin kirim linknya. Nah, kirim. Kosong kan? Tuh, Pak, udah Pak ya. Pak, saya mau kira menolong punya orang lain. Pak, udah boleh balik.